Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bizikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarud dhunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Innal hamdalillah berada di dalam masjid berarti berada dalam suasana dan kesempatan yang amat mulia, karena masjid adalah bangunan atau tempat yang paling mulia dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim berbunyi, khairul biqa'i al-masajid. Sebaik-baik bangunan, sebaik-baik tempat, sebaik-baik areal ialah masjid. Hadis lain riwayat Muslim berbunyi, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri atau wilayah yang paling dicintai Allah ialah masjid. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kehadiran kita di dalam masjid diapit oleh dua doa istimewa, yaitu doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Melangkah masuk masjid kita baca doa, Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, maafkan kesalahan-kesalahanku, dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. O karai pemoporangi dosa-dosaku, nanusung kianga timunganna majaya rahmat pangamasianno. Kemudian melangkah keluar masjid, kita baca doa lagi, Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku, dan bukakanlah pintu-pintu karuniamu. O karai pemoporangi dosa-dosaku, nanusung kianga timunganna karunia papidalleno. Kita masuk masjid minta rahmat kasih sayang Allah, keluar masjid minta karunia dan rezeki Allah. Ini menunjukkan bahwa doa masuk masjid mengisyaratkan ketenangan, kehusyuan, fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedang doa keluar masjid mengisyaratkan semangat menghadapi kehidupan, menghadapi pekerjaan sambil memohon rahmat, karunia dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang lebih hebat lagi ialah bahwa sekali masuk masjid langsung 3 fungsi utama masjid dapat kita lakukan.
Hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa ada 3 fungsi utama masjid, yaitu li dzikrillahi azza wa jalla, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wassalati, dan salat, wa qiraatil Quran, begitu juga membaca Al-Quran. Lawat hadisnya berbunyi, innama hiya ay al-masajid li dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Quran, bahwa masjid itu berfungsi untuk berzikir, mengingat Allah, salat, dan membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini menunjukkan keistimewaan, kekhususan kehadiran dalam masjid. Bahwa begitu kita masuk masjid, begitu kita berada pada suasana dan kesempatan yang luar biasa mulianya, luar biasa afdalnya, karena kita langsung bisa melaksanakan 3 fungsi utama masjid sekaligus. Sebelum dan sesudah salat kita berzikir. Dalam salat kita baca Quran, dan itu juga zikir. Sesudah salat kita zikir, kita juga bisa baca Al-Quran, minimal surah-surah pendek. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hadis tadi disebutkan zikir, zikrullah, tapi tentu kita bisa kembangkan, kita optimalkan dalam bentuk doa dan istighfar, karena doa juga berarti zikir, zikir berarti doa, dan doa itu juga berarti istighfar. Hasil daripada istighfar ialah seperti apa yang kita inginkan lewat doa. Hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah berbunyi, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Seafdal zikir ialah la ilaha illallah, seafdal doa ialah alhamdulillah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kalau kita hadir 10 menit sebelum salat dimulai, kira-kira berapa kali kita bisa ucapkan la ilaha illallah? Berapa kali kita bisa ucapkan alhamdulillah? Itu zikir paling afdal, itu doa paling afdal. Hadis lain menunjukkan, menyatakan bahwa khairud du'ai yaumi Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sebaik-baik doa ialah doa yang banyak dibaca oleh orang yang ukuf di Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah lafaz zikir, tetapi ini juga oleh Nabi disebut sebagai khairul doa, sebaik-baik doa. Ini berarti zikir itu doa, doa itu zikir. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kemudian hadis riwayat Imam At-Tabrani berbunyi, ma minadz zikri afdalu min la ilaha illallah wa la minad du'ai afdalu minal istighfar. Tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah, dan tidak ada doa yang lebih afdal daripada istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Ini menunjukkan istighfar itu juga doa, dan mengundang keberhasilan seperti yang diinginkan oleh orang yang berdoa biasa. Sebuah hadis riwayat Abu Dawud berbunyi, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min ghairi la yahtasib. Siapa yang menjaga kontinuitas istighfarnya, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi, dari kesempitan yang menghimpitnya, dan Allah akan memberikan penyelesaian
terhadap masalah yang menderanya, dan Allah akan memberikan rezeki dari sisi mana yang dia tidak sangka. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa istighfar kita, astagfirullah yang kita ucapkan untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan 3 keistimewaan, keutamaan, keberhasilan doa. Dan kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, waktu kita sebelum dan sesudah salat sangat panjang. 10 menit, 15 menit adalah waktu yang sangat panjang untuk kita berzikir, berdoa dan beristighfar. Kemudian kedua, salat. Di masjid kita salat, dan nilai kehadiran kita untuk salat bisa bertambah-tambah ketika kita melakukan apa yang disebut intizarus salat, menunggu waktu salat, menunggu salat dilaksanakan. Artinya kita hadir sebelum salat dimulai, dan itu yang kita gunakan untuk berdoa, berzikir dan beristighfar. Begitu juga sesudahnya. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tentu teristimewa semuanya di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan seperti yang kita yakini bersama juga disebut sebagai bulan Quran, bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan menurut catatan sejarah Jibril senantiasa datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kembali secara keseluruhan ayat-ayat yang telah diturunkan kepadanya. Karenanya Al-Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, oleh karena itu dianjurkan untuk kita banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, lebih banyak daripada di luar bulan suci Ramadan. Nabi SAW memotivasi kita dengan sabdanya yang menggembirakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada sahabatnya, kepada orang yang membacanya, orang yang mencintainya. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, bacaan Al-Quran kita sekaligus menjadi songkabala, tolak bala. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, inni ahamu bi adzabi ibadi fa anzuru ila ummaril masajid wa julasa'il Quran wa wildanil Islam fayaskunu ghadabi. Aku sering, kata Allah, bermaksud mendatangkan bencana, musibah, malapetaka. Dan kita semua takut dengan yang namanya bencana, musibah, malapetaka. Tidak tahu pore, tidak tahu sulap apa. Anda leka ini karena yang musibah. Tetapi kemudian rencana itu dibatalkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pertimbangan. Masjid masih ramai, masih banyak orang yang datang ke masjid, seperti suasana kita hari ini, seperti suasana kita di malam-malam bulan Ramadan khususnya. Kemudian masih banyak orang yang membaca Al-Quran, membaca, belajar, mengajarkan Al-Quran. Dan kemudian ketiga, pertimbangan ketiga, masih banyak anak-anaknya orang beriman. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, ini berarti bahwa ketiga komponen amalia ini menjadi songkabala, tolak bala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, hidayah bimbingannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus yang akan membahagiakan dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la sahibata wa la walad
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الأحمر والأبيض والأسود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الداعي إلى سبيل الرشد وعلى آله وأصحابه ومن جد في متابعته واجتهد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، واتقوا الله وأطيعوه يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يرزقه سعادة الأبد ويبارك له في الأهل والمال والولد، فطوبى لمن وحد ربه وعباده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة الشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماطة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم أكبر.